Tuhan, kami bersyukur untuk Tuhan yang memberikan kepada setiap kami ketenangan, kenyamanan. Di tengah-tengah Tuhan mungkin hidup kami yang sedang tidak baik-baik saja. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan Tuhan, kami juga saat ini bersyukur untuk Tuhan yang sebentar firman-Nya akan kami baca, kami renungkan. Tuhan, tenangkan hati kami sekali lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terlebih Tuhan, jadikan hati kami sebagai tempat di mana firman-Mu boleh ditaburkan, bertumbuh dan berbuah banyak. Dalam segala kelemahan kami, Tuhan tolong kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya Tuhan boleh pakai untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, berkata-katalah kepada setiap kami, sebab setiap kami sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Saudara, kita bersyukur di dalam rangkaian yang sudah kita lewati sepanjang bulan ini. Kalau 2 minggu lalu kita sudah sama-sama merayakan ulang tahun gereja. Minggu yang lalu kita sudah merayakan kemerdekaan negara kita. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari 1 Tesalonika yang sudah dimulai sejak awal bulan Juli yang lalu. Nah, kita akan sama-sama melanjutkan dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya mengajak setiap kita boleh membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari ayat yang ke-13 sampai pasal 5 ayat yang ke-11. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-11. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan membacakan dalam versi terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena itu jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan mereka bersama-sama dengan Dia, mereka yang telah meninggal. Hal ini kukatakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu aba-aba diberi, pada waktu malaikat berseru dengan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pasal kelima. Tetapi tentang masa dan waktunya saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirakan iman dan kasih. Berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu kuatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Saudara sekalian, spill dulu, ini bukan khotbah kedukaan ya, tapi ini adalah khotbah tentang pengharapan. Saudara, sekalipun ayat yang kita baca itu seperti ayat di dalam kebaktian kedukaan gitu ya. Tapi saya ingin katakan khotbah hari ini adalah khotbah tentang pengharapan di dalam Yesus Kristus. Saudara sekalian, Qin Shi Huang adalah seorang kaisar yang sangat terkenal di dalam sejarah Tiongkok. Saudara, Qin merupakan pendiri dari dinasti Qin, sekaligus kaisar pertama yang berhasil mempersatukan seluruh Tiongkok. Saudara, Qin juga merupakan pelopor atau penginisiasi dari dimulainya pembangunan The Great Wall, tembok raksasa yang ada di China.
Saudara, sekalipun Chin adalah seorang yang hebat, seorang yang besar, namun Chin punya ketakutan akan apa yang namanya kematian. Saudara, sekalipun dia besar, dia terkenal, dia hebat, tetapi dia juga terkenal ternyata dengan ketakutannya akan kematian. Saudara, beberapa hal yang dia lakukan selama hidupnya untuk mengatasi rasa takutnya terhadap kematian. Yang pertama, saudara, dia pernah memerintahkan prajuritnya untuk pergi ke seluruh negeri mencari ramuan atau obat yang dapat memberikan kepadanya kehidupan yang kekal atau kehidupan yang abadi itu. Kemudian Chin juga menghindari, melarang pembicaraan, diskusi yang berkaitan dengan kematian. Yang terakhir, saudara, Chin berusaha sedemikian rupa menghapus segala tulisan, segala catatan yang mengandung kata mati. Yang Chin lakukan, saudara. Saudara, kalau punya kesempatan untuk pergi ke Tiongkok atau mengunjungi Xi'an, saudara ya, saudara bisa mengunjungi sebuah wisata populer. Dan di dalam sejarah juga, saudara, wisata populer ini masuk sebagai situs warisan budaya UNESCO. Situs itu atau tempat itu bernama Pingmayong ya, bukan Mapingyong ya. Pingmayong, saudara. Terracotta Army, tentara atau prajurit terakota. Saudara, ini merupakan sebuah kompleks pemakaman yang sangat luar biasa besar, saudara. Dibangun oleh Kaisar Qin. Saudara, mengapa dia membangun pemakaman yang sedemikian besarnya, saudara? Karena Qin berpikir, kalau benar-benar suatu hari dia mati nanti, maka dia ingin ada prajurit-prajurit yang banyak itu yang tetap menjagai dia di akhirat nanti. Saudara, konon katanya, saudara, ada sekitar 8.099 terakota berbentuk orang dan kuda di dalam ukuran yang asli di dalam tempat wisata ini, saudara. Saudara, saya rasa, saudara, pembicaraan tentang kematian bukan saja hal yang tabu dibicarakan oleh kaisar ini, saudara. Tetapi di dalam budaya timur kita, khususnya di dalam kalangan orang-orang Tionghoa, berbicara tentang kematian itu adalah hal yang dihindari. Tapi saya ingin katakan seperti ini, saudara. Kematian itu adalah sebuah realitas yang akan terus membayang-bayangi dan tidak dapat dihindari oleh setiap kita yang hidup. Saudara, seringkali waktu saya berkhotbah di dalam kebaktian-kebaktian kedukaan, saya katakan seperti ini, saudara. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, tidak peduli kita kaya atau miskin, tidak peduli kita sedang sakit atau sehat, tidak peduli kita tua atau muda, maka kematian itu akan terus membayang-bayangi setiap kita. Setiap kita, saudara, seperti ada di dalam sebuah antrian yang sangat panjang, yang ujungnya itu sangat jelas, yang bernama kematian. Saudara, jangan berpikir kita yang masih relatif lebih muda, maka kita ada di antrian yang relatif lebih ke belakang. Atau kita berpikir kita sudah tua, maka kita ada di antrian yang relatif depan. Tidak seperti itu, saudara. Kematian itu terus membayang-bayangi setiap kita. Siap tidak siap, mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kematian itu datang, maka tidak ada satu hal apapun yang dapat menghentikan kematian itu. Saudara, kematian adalah sebuah kepastian yang pasti akan dialami oleh semua yang hidup. Saudara, bagi orang percaya, ini seperti sebuah pintu masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Sebuah persekutuan dengan Allah sampai selama-lamanya. Bagi mereka yang tidak percaya, saudara, ini adalah pintu masuk kepada kematian yang kekal, yaitu keterpisahan dengan Allah sampai selama-lamanya. Saudara, bagian yang tadi saya bacakan buat kita semua dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai pasal 5 ayat yang ke-11, itu dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama berbicara tentang orang-orang yang sudah meninggal. Dan bagian kedua berbicara tentang orang-orang yang masih hidup sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Saudara, bagian pertama tentang orang-orang yang sudah meninggal. Saudara, bagian ini dimulai dengan kebingungan di tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Tentang saudara-saudara mereka, orang-orang yang mereka kasihi, yang sudah terlebih dahulu meninggal dan meninggalkan mereka ini, saudara, yang masih hidup. Saudara, kepada mereka di ayat 14, Paulus mengatakan kepada mereka, menguatkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka.
Paulus mengatakan seperti ini saudara. Jika kita percaya Yesus mati dan bangkit, ya, jika kita percaya Yesus mati dan bangkit, itu berarti kita juga percaya bahwa setiap orang yang meninggal yang percaya kepada Yesus, mereka juga akan bangkit dan hidup. Jadi logikanya seperti itu saudara. Jika kita percaya Yesus itu dia hidup, dia bangkit, maka hal yang sama berlaku bagi setiap orang percaya yang sudah meninggal. Mereka juga akan hidup, mereka juga akan bangkit. Saudara, Paulus pernah ngomong di dalam 1 Korintus, dia katakan bahwa Yesus itu, Kristus itu adalah yang sulung dari yang dibangkitkan. Ini berarti apa saudara? Ini berarti setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus, mereka adalah orang-orang berikutnya yang akan dibangkitkan sama seperti Kristus yang sudah bangkit. Saudara, kebangkitan Kristus itu berbeda dengan kisah-kisah kebangkitan lain, baik di dalam Alkitab maupun yang mungkin terjadi di dalam sejarah manusia. Karena Yesus bangkit dan dia tidak mengalami kematian lagi. Kristus bangkit dan dia hidup sampai selama-lamanya. Demikian pula dengan setiap orang percaya, saudara. Setiap orang percaya yang sudah meninggal, suatu hari nanti Alkitab katakan, saudara, mereka juga akan dibangkitkan dan mereka akan hidup selama-lamanya. Seperti Kristus juga hidup sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, menarik sekali kalau kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13, 14, 15, di sana Paulus menggunakan kata Yunani koimomenon untuk kata meninggal atau mati, saudara. Alkitab terjemahan baru yang kedua belum memperbaiki perkataan itu, saudara ya. Alkitab di terjemahan baru kedua tetap menggunakan kata meninggal atau menggunakan kata mati. Tetapi di dalam bahasa aslinya, saudara, perkataan ini berarti tertidur. Saudara ingat kisah tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan? Yohanes 11, Yesus pun mengatakan hal yang sama, saudara. Waktu semua orang datang kepada Yesus, mereka bilang Lazarus yang kau kasihi itu mati. Tapi Yesus bilang apa? Tidak, dia sedang tertidur. Saudara, melalui perkataan ini, Paulus, Yesus seolah-olah ingin mengatakan mereka sedang di dalam sebuah masa transisi. Mereka akan hanya tidur sebentar saja. Akan ada satu waktu di mana orang-orang ini akan dibangunkan. Saudara, kalau tidur itu tidak selama-lamanya tidur, bukan saudara? Kalau kita habis pulang ini, atau mungkin ada yang tidur nggak ya waktu saya khotbah, saudara? Mungkin saudara tidur waktu saya khotbah, tapi saudara tidak selama-lamanya tidur, bukan? Setelah doksologi saudara bangun gitu ya. Tidur itu artinya sementara, saudara. Akan ada waktunya kita itu akan bangun. Nah, itulah kata yang dipakai oleh Paulus, kata yang dipakai oleh Yesus di dalam Yohanes 11 maupun di dalam 1 Tesalonika pasal 4. Orang-orang yang mati ini sebenarnya mereka sedang tidur. Dan ada waktunya nanti, suatu waktu nanti mereka akan dibangunkan kembali. Itulah maksud Yesus. Saudara, saya ingin katakan, Yesus bangkit dan hidup. Demikian pula setiap orang yang meninggal, yang percaya kepadanya, mereka akan bangkit dan hidup. Saudara, ini penghiburan bagi setiap kita, bukan? Kita tidak akan mati selama-lamanya. Orang-orang yang sudah terlebih dahulu meninggalkan kita, kekasih kita, orang yang dekat dengan kita, orang tua kita, siapapun saudara, mereka juga akan hidup dan bangkit. Saudara, seorang menuliskan seperti ini. Tuhan akan memperlakukan mereka yang meninggal karena percaya kepada Yesus dengan cara yang sama seperti dia memperlakukan Yesus sendiri. Yaitu dengan apa, saudara? Membangkitkan mereka. Itu yang akan Yesus lakukan. Mereka cuma tidur. Suatu hari nanti semuanya akan dibangunkan kembali. Saudara, bagian kedua, Paulus juga menuliskan pesan kepada setiap orang yang masih hidup sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Kepada mereka Paulus memberikan saran. Yang pertama, saudara, waktu berhadapan dengan kedukaan atau kematian dari orang-orang yang mereka kasihi, Paulus mengatakan supaya mereka jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Saudara, Paulus tidak anti dengan orang yang menangis, dengan orang yang sedih, dengan orang yang berduka cita.
Itu adalah respon alamiah, saudara. Itu adalah respon yang sangat manusiawi sekali. Orang yang kita kasihi kemudian mereka meninggal, kita menangis, kita bersedih. Itu respon yang alamiah. Itu respon yang manusiawi. Tapi Paulus katakan, jangan berduka cita seperti apa, saudara? Orang yang tidak memiliki pengharapan. Nah, itu yang Paulus katakan, saudara. Kesedihan kita, duka cita kita adalah duka cita yang sementara artinya, saudara. Kita memiliki harapan akan kehidupan yang kekal tadi saya sampaikan itu, saudara. Nah, Paulus ingin mengatakan bahwa duka cita orang percaya, kesedihan orang percaya itu berbeda dengan kesedihan, duka cita dari orang-orang yang tidak percaya. Setidaknya karena dua alasan, saudara. Yang pertama, saudara, bagi orang yang percaya kepada Yesus, kita percaya seperti tadi saya katakan, kematian itu bukan akhir dari segalanya. Paulus dan Yesus katakan mereka hanya tertidur saja. Saudara, kematian itu adalah sebuah pintu masuk kepada kehidupan yang kekal. Alkitab mengatakan kematian adalah pintu masuk kepada sebuah kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Alkitab berkali-kali memberikan gambaran yang begitu indah tentang kehidupan setelah kematian, tentang kehidupan kekal. Kehidupan seperti apa, saudara? Alkitab katakan, kehidupan kekal itu berbicara tentang kehidupan yang akan berlangsung sampai selama-lamanya. Saudara, sakit kita, kesulitan kita, penderitaan kita, itu ada waktunya, saudara. Ya, terbatas. Tetapi kehidupan kekal itu tidak punya batas. Sampai selama-lamanya. Tapi kehidupan seperti apa, saudara? Alkitab juga katakan, kehidupan di mana maut itu tidak hadir lagi. Saudara, tidak ada lagi kematian di dalam kehidupan yang kekal. Alkitab katakan juga, saudara, kehidupan kekal itu berbicara tentang kehidupan yang di sana tidak ada lagi hadir sakit penyakit, kesulitan, pergumulan, kesusahan, air mata, itu tidak ada lagi, saudara. Dan kehidupan yang begitu indahnya, saudara, karena kehidupan ini adalah kehidupan yang menghadirkan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Karena di kehidupan seperti itu, saudara, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita ada di sebuah tempat yang Alkitab katakan Tuhan sedang siapkan buat kita. Dan Alkitab bilang, saudara, Tuhan sangat rindu di tempat di mana Tuhan ada, kita juga ada. Saudara, keindahan daripada kehidupan kekal bersama Yesus itu melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Itu hidup yang sangat indah sekali. Saudara, yang kedua, Paulus katakan, mengapa kamu jangan berduka cita seperti orang yang tidak percaya? Karena saudara, seperti tadi saya katakan, ini hanyalah sebuah waktu tidur yang sesaat saja. Perpisahan ini adalah perpisahan yang sifatnya sangat sementara. Suatu hari nanti akan ada pertemuan kembali. Akan ada sebuah seperti reuni akbar antara kita yang percaya kepada Yesus dengan orang-orang yang sudah meninggal di dalam Yesus. Kita akan berjumpa kembali dengan mereka, saudara. Perpisahan ini cuma sementara. Kita akan berjumpa lagi dengan orang-orang yang kita kasihi, yang mengasihi kita, yang mereka sudah terlebih dahulu meninggalkan kita. Kita akan berjumpa lagi dan kita pasti berjumpa lagi dengan mereka, saudara. Maka Paulus katakan kepada orang-orang percaya di Tesalonika, jangan berduka cita seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena ini sementara dan kita akan bertemu kembali dengan setiap mereka. Itu pesan yang pertama, saudara. Pesan yang kedua, saudara. Orang-orang ini, orang-orang percaya di Tesalonika, termasuk setiap kita, setelah kita percaya kepada Yesus, kita tidak langsung dibawa ke surga, saudara ya. Kita masih Tuhan berikan kesempatan, beri waktu untuk hidup di atas dunia ini. Tapi kita diperhadapkan dengan realita seperti tadi, saudara. Kematian yang terus membayang-bayangi kita, mengejar setiap kita. Maka apa yang seharusnya menjadi sikap kita yang masih hidup di atas dunia ini? Saudara, Paulus juga Yesus memberikan penekanan yang penting, penekanan yang sama tentang hari Tuhan, saudara. Yesus, Paulus, mereka mengatakan tentang masa, tentang waktunya, tidak ada seorang pun yang tahu. 2 kali di bagian yang kita baca tadi disebutkan kata pencuri, saudara. Kedatangan Yesus itu seperti, ya, bukan Yesusnya pencuri, saudara ya. Kedatangannya seperti pencuri. Saudara, kita tahu nggak kalau pencuri mau datang ke rumah kita? Tidak tahu, saudara ya.
Kalau kita tahu, kita akan berjaga-jaga dan dia tidak jadi mencuri, saudara. Tapi pencuri itu bisa datang sewaktu-waktu. Apalagi waktu kita lengah gitu, saudara ya. Jadi Paulus juga Yesus mengatakan tentang waktunya, tentang masanya tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Cuma masalahnya tidak ada satu orang pun yang tahu kapan waktunya. Maka pertanyaan yang penting itu bukan tentang waktu, tentang masanya kapan, tapi bagaimana sikap kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua itu. Saudara, Paulus katakan di bagian yang tadi kita baca, jangan tidur, gitu ya. Jangan tidur, ada yang tidur bangunin saudara ya. Jangan tidur, berjaga-jaga, sadar. Ya saudara ya, 3 perkataan ini, jangan tidur, berjaga-jaga, sadar, itu di dalam bahasa Yunaninya menggunakan tenses present subjunctive aktif gitu saudara. Ini berarti Paulus meminta supaya orang-orang percaya di Tesalonika itu mereka di dalam sebuah sikap yang sungguh-sungguh berjaga-jaga secara aktif saudara. Bukan berjaga-jaga tidak ngapa-ngapain. Itu salah saudara. Berjaga dengan aktif. Itu perintah saudara yang diberikan oleh Paulus kepada mereka. Nah saudara mungkin ingat kisah di dalam Matius pasal 25 tentang 10 orang gadis. Saudara ya, ada 10 orang gadis. Alkitab sebut 5 gadis itu bijaksana. Sementara 5 gadis yang lain disebut bodoh gitu ya. Malu-malu ngatainnya ya. Bodoh, Alkitab dengan terang mengatakan mereka bodoh. Mengapa saudara? Karena mereka tahu pengantin mempelai itu pasti datang. Ya kan? Tapi mereka ngapain saudara? Mereka tidur. Ya kan? Mereka tidur, terus kemudian mereka tidak berjaga-jaga dengan apa saudara? Mempersiapkan minyak lebih, betul? Jadi maka ketika mempelai laki-laki itu datang, 5 gadis yang bijaksana ini mereka tidak tidur. Mereka menyambut mempelai laki-laki itu dengan lampu yang masih menyala di tangan mereka. Karena mereka punya persediaan minyak. Nah itu saudara maksudnya dari bagian ini. Berjaga-jaga secara aktif, tidak tidur, tapi mempersiapkan segala sesuatunya sampai mempelai itu datang. Saudara menariknya seperti ini saudara. Di dalam perintah Paulus kepada orang-orang di Tesalonika tentang berjaga-jaga, tidak tidur, siap sedia. Paulus menggunakan 3 elemen yang Paulus sampaikan di 1 Tesalonika pasal-pasal yang awal. Tentang 3 hal, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Saudara Paulus katakan, berbaju zirakan iman dan kasih. Saudara baju zirah itu adalah pelindung tubuh ketika seseorang itu ingin pergi berperang. Saudara waktu Paulus katakan berbaju zirakan iman dan kasih, berarti Paulus mendorong orang-orang percaya di Tesalonika itu mengenakan iman dan kasih sebagai perlengkapan yang melindungi mereka untuk mereka melakukan peperangan di dalam kehidupan. Saudara hidup itu seperti sebuah peperangan bukan? Dalam peperangan kita perlu mempersiapkan segala sesuatunya. Paulus katakan pakai baju zirah itu untuk melindungi kamu. Saudara di dalam kehidupan orang-orang percaya di Tesalonika maupun kehidupan setiap kita hari-hari ini. Kita akan terus berhadapan dengan banyak hal. Kesulitan, pergumulan yang saya yakin semakin hari tentu tidak semakin mudah bagi setiap kita. Tapi saudara di dalam peperangan kehidupan itu, seringkali saudara itu menggodai setiap kita untuk meninggalkan iman kita bukan? Orang-orang percaya Tesalonika menghadapi kehidupan yang tentu sangat tidak mudah saudara. Mungkin sekali iman mereka gugur di dalam peperangan itu. Tapi Paulus mengatakan kepada mereka satu kali lagi, pakai baju zirah itu. Yang akan melindungi kamu, memampukan kamu, untuk kamu boleh terus setia sampai akhir perang itu. Pakai baju zirah iman, iman kepercayaan kepada Yesus. Jangan sampai kamu gugurkan, tinggalkan. Waktu kamu menghadapi kehidupan yang semakin hari semakin susah. Terus Paulus katakan pakai baju zirah kasih. Apa maksudnya saudara? Di tengah segala kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang percaya di Tesalonika, itu menggoda mereka untuk hanya mengasihi diri sendiri, fokus kepada diri sendiri. Tapi Paulus ingin katakan di dalam bagian khususnya di dalam pasal 5 saudara, hidup sebagai anak-anak terang, hidup sebagai anak-anak siang adalah hidup yang tidak fokus pada diri sendiri. Di dalam segala kesulitan, tantangan, penderitaan, mengapa kasih itu harus selalu ada saudara? Karena di Alkitab, di dalam 1 Tesalonika,
yang bagian awal Paulus katakan pengharapan nanti akan selesai, iman akan selesai, tapi yang akan ada sampai selama-lamanya itu adalah kasih. Yang akan bertahan sampai kepada kesudahannya itu adalah kasih. Jadi saudara, dalam segala kesulitan, tantangan hidup kita, Paulus ingin mengajarkan mari beralih dari mengasihi, mencintai diri sendiri dengan tetap mengasihi, mencintai Tuhan sambil kita mencintai, mengasihi sesama kita manusia. Saudara, ini menjadi sebuah tantangan yang pasti tidak mudah. Apalagi dalam konteks hidup kita hari-hari ini. Semakin hari kita merasakan hidup yang semakin susah, semakin berat. Kita lebih tergoda untuk mengasihi diri sendiri. Kita lebih tergoda untuk melayani diri sendiri. Tapi Paulus ingin katakan, biarpun kamu susah, kamu mengalami penderitaan, kesulitan. Yuk, mari tetap punya iman kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dengan kita boleh tetap mengasihi sesama kita. Yang kedua, saudara, Paulus katakan berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Saudara, ketopong itu seperti sebuah helm. Seperti helm yang melindungi kepala ketika seseorang itu maju untuk berperang. Saudara, kepala itu melambangkan pikiran atau cara kita berpikir. Saudara, inilah hal yang seringkali dipakai oleh si jahat ketika kita menghadapi situasi-situasi yang buruk dalam hidup kita, kita menghadapi pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, si jahat akan masuk mempengaruhi pikiran setiap kita. Saudara, ingat waktu Yesus dia dicobai oleh si iblis, si jahat. Apa yang kemudian si jahat katakan kepada Yesus? Jika engkau anak Allah, lakukan ini, lakukan itu. Si jahat, iblis ingin supaya pikiran Yesus itu terdistraksi dan kemudian tidak lagi fokus kepada Allah. Saudara, bukankah hal yang demikian juga si jahat lakukan kepada setiap kita waktu kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesusahan dalam hidup kita? Bukankah si jahat memenuhi pikiran kita dengan mengatakan, Tuhan, saya ini sudah setia ikut Tuhan. Tapi mengapa Tuhan membiarkan rumah tangga saya hancur? Tuhan, bukankah saya sudah begitu sering melayani Tuhan, memberikan persembahan, tapi Tuhan mengapa membiarkan hidup saya sampai sekarang dipenuhi masih dengan banyak pergumulan? Bukankah kita juga mungkin bertanya, Tuhan, sebenarnya Tuhan sayang gak sih sama saya? Kalau Tuhan sayang sama saya, kenapa hidup saya tidak baik-baik saja sampai hari ini? Saudara, itulah cara si iblis, si jahat bekerja dalam hidup kita. Dia merusak pikiran kita, dia mencoba mengganggu pikiran kita, supaya kita tidak lagi memikirkan Allah, berharap kepada Allah, tetap setia kepada Allah. Itulah yang si jahat lakukan dalam hidup kita. Saudara, maka waktu Paulus mengatakan berketopongkan pengharapan, keselamatan, Paulus ingin katakan kepada setiap orang percaya di Tesalonika bahwa sesulit apapun hidup kamu, sesukar apapun hidup kamu, penuhilah pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Penuhilah pikiranmu dengan pengharapan kepada Tuhan. Jangan sekalipun biarkan pikiranmu itu engkau curiga kepada Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Saudara, Paulus katakan kepada setiap mereka, teruslah berpengharapan kepada Tuhan. Walaupun mungkin sulit untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Saudara, saya sangat yakin dan percaya bahwa Yesus, Tuhan, Allah Bapa kita, Dia punya rencana yang indah atas hidup setiap kita. Rancangan yang indah atas hidup setiap kita. Walaupun hari ini kita tidak mengerti apa yang jadi maksud Tuhan. Saudara, di dalam hidup saya, satu bagian firman Tuhan yang sangat menguatkan saya. Kira-kira bunyinya seperti ini, saudara. Kalau yang terbaik aja, Yesus Kristus, anak yang Allah Bapa kasihi satu-satunya, Dia sudah berikan buat setiap kita, sudah berikan buat saya. Maka hal-hal lain dalam hidup kita, menyelesaikan permasalahan hidup kita, menyelesaikan sakit penyakit kita, melepaskan kita dari beban-beban hidup yang berat, itu terlalu mudah buat Tuhan, untuk Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena yang terbaik, satu-satunya, yang Dia kasihi, Yesus Kristus, Dia sudah berikan bagi setiap kita. Maka hal-hal yang lain itu terlalu kecil untuk Tuhan mau berikan bagi setiap kita. Cuma masalahnya saudara, kita tidak mengerti apa yang jadi rencana Tuhan, rancangan Tuhan yang indah, yang besar, yang baik itu dalam hidup kita.
Saudara, satu lagu Pelangi Kasih kalau saudara tahu ya. Lagu itu berkata seperti ini, tangan Tuhan itu seperti sedang merenda, ya, menjahit suatu karya yang indah. Saudara, kita itu masalahnya kita lihat dari bawah, itu cuma seperti benang kusut, betul? Kita tidak bisa melihat keindahannya, tapi Tuhan dia melihat dari atas apa yang dia sedang kerjakan. Dan betul saudara, gambaran itu indah. Sampai kapan kita bisa melihat dan kita mengerti? Sampai suatu hari nanti Tuhan tunjukkan bagi kita, ini loh gambarnya. Baru kita ngerti. Saudara, maka sekalipun hari-hari ini hidup kita tidak mudah, menjadi semakin tidak mudah. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Pengetahuan kita terlalu kecil, terlalu sedikit. Sementara Tuhan tahu dari awal sampai akhir. Dia tahu dan dia punya rancangan yang indah atas hidup setiap kita. Amin saudara. Saudara, lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nyamanlah jiwaku, it is well with my soul. Kuis saudara. Siapa yang nulis lagu ini saudara? Ada. Siapa saudara? Horatio Spafford saudara ya. Horatio Spafford ini dia adalah seorang yang sangat baik saudara. Dia seorang pengacara Kristen. Dia juga seorang pebisnis yang sukses di Chicago pada abad yang ke-19. Dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia juga sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi saudara, di dalam kisah kehidupannya, dia mengalami 3 peristiwa yang tragis. Dan itu terjadi di dalam waktu yang relatif sangat berdekatan. Peristiwa pertama saudara, itu terjadi kira-kira tahun 1871. Waktu 1871 itu terjadi sebuah kebakaran yang sangat dahsyat di Chicago. Hampir membakar hampir seluruh Chicago dan Spafford mengalami kerugian yang besar di dalam bisnisnya karena kebakaran ini. Tidak lama berselang dari kejadian itu saudara, anak laki-lakinya, putra satu-satunya yang masih kecil saudara, itu meninggal karena sakit demam berdarah. Dan peristiwa ketiga saudara, peristiwa yang sangat terkenal kita sering dengar pada tahun 1873. Waktu itu Spafford merencanakan untuk pergi ke Eropa mengunjungi D.L. Moody. Saudara mungkin pernah dengar nama D.L. Moody ya. Dia pergi ke sana, dia sudah beli tiketnya untuk dia, untuk istrinya, untuk 4 orang putrinya. Tapi saudara, ketika hari hanya dia mau berangkat, ada urusan bisnis mendadak. Sehingga Spafford mengatakan kepada istri dan anak-anaknya, kalian pergi dulu, nanti saya menyusul. Saudara, kemudian istri dan ke-4 anaknya berangkat dengan kapal yang ada saudara. Dan hal yang tidak pernah terpikirkan itu terjadi. Kapal yang ditumpangi istri dan ke-4 anaknya itu bertabrakan dengan kapal lain di Samudra Atlantik. Yang ke-4 putri Spafford yang masih kecil dan ke-4 putri Spafford yang masih kecil itu tewas dan hanya tertinggal istrinya yang selamat. Saudara, di dalam keadaan yang demikian, kemudian istri Spafford menuliskan pesan telegram kepada Spafford dengan mengatakan, "Save alone, what should I do?" Selamat sendiri, apa yang harus saya lakukan? Saudara, maka segera setelah Spafford menerima telegram ini, dia pergi menyusul istrinya ke Eropa. Di dalam perjalanan saudara, tepat di lokasi di mana ke-4 putrinya meninggal, Spafford menuliskan lirik lagu yang menggetarkan tadi itu saudara. It's well with my soul. Saudara, saya nggak tahu sebagai seorang manusia, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, apa yang saat itu memenuhi pikiran Spafford. Saya mengajak setiap kita mungkin coba boleh memikirkan saudara, kalau kita jadi Spafford, usahanya kebakaran, dia rugi besar, anak laki-lakinya satu-satunya meninggal, kemudian 4 putrinya yang masih kecil itu meninggal, dan di tempat di mana ke-4 putrinya meninggal itu dia berdiri hari itu. Kalau saudara jadi Spafford, apa yang saudara pikirkan? Apa yang saudara ingin katakan kepada Tuhan? Apa yang saudara ingin katakan kepada Tuhan? Saudara, Spafford mungkin dia bisa tergoda untuk memenuhi pikirannya dengan hal-hal buruk tentang Allah. Dia mungkin bisa memilih untuk menyalahkan Allah.
Dan dia mungkin bisa memilih untuk meninggalkan imannya kepada Allah. Tapi di saat itu saudara, di momen itu, dan saya yakin dengan air mata, dia tuliskan lirik ini. It is well with my soul. Padahal kalau dia boleh jujur, dia pengen tulis, it is not well with my soul, Lord. Aku sedang tidak baik-baik saja, Tuhan. Tidak mungkin aku bisa nyaman dengan keadaan buruk yang terjadi dalam hidupku. Tapi Spafford, dia menulis, it is well with my soul, Lord. Saudara, dalam hidup kita, saya yakin banyak air mata. Banyak pertanyaan tentang mengapa ini harus terjadi dalam hidupku, Tuhan. Tuhan, mengapa aku merasa semakin aku ikut Tuhan, hidup ini semakin susah. Tuhan, aku merasa kok hari-hari ini pergumulanku makin berat dan tidak ada yang peduli, tidak ada yang menolong, tidak ada yang menghibur, bahkan tidak ada jalan keluar seolah-olah untuk setiap permasalahan hidupku. It is not well with my soul, Lord. Aku sedang tidak baik-baik saja dengan keadaanku hari ini, Tuhan. Tapi saudara, saya ingin tanya saudara. Saya ingin katakan, memang tidak mudah hidup percaya kepada Tuhan di tengah segala situasi kondisi yang terjadi dalam hidup kita hari-hari. Tidak mudah, tidak mudah. Tidak mudah saudara. Saya ingin katakan saudara, dalam situasi yang tidak mudah ini, saudara jangan khawatir. Masalah itu sedang mengantri dalam hidup kita. Kesulitan yang lebih besar mungkin sedang mengantri lagi dalam hidup kita. Saudara, kalau kita mikirkan semuanya itu, putus asa hidup kita, bukan? Tidak ada pengharapan hidup kita, bukan? Kita mungkin bisa berpikir mau menyerah dengan hidup kita, bukan? Tapi biar firman Tuhan hari ini, saudara, boleh mengingatkan kepada setiap kita. Betul hidup kita dalam kesulitan. Betul hidup kita penuh dengan pergumulan. Tapi semua kesulitan, semua pergumulan, bahkan yang terbesar, yaitu ketakutan kita akan kematian, itu sudah diselesaikan semuanya oleh Yesus. Yesus sudah menyelesaikannya semua bagi setiap kita. Yesus sudah mengerjakan semuanya bagi setiap kita. Tetelestai, sudah genap, sudah selesai. Maka sama seperti Alkitab yang mengatakan di dalam Roma, hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, di mana kemenanganmu? Tidak ada lagi sengat maut, saudara. Tidak ada lagi kemenangan dari maut. Sebab Yesus sudah mengalahkannya buat setiap kita. Maka Alkitab katakan, di dalam Kristus, kita ini lebih dari orang-orang yang menang. Saudara, tetap sulit, saudara. Kita keluar dari ruangan ini, tetap sulit hidup kita, tetap penuh pergumulan. Tapi saya ingin katakan, saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat, Tuhan, Dia pegang kendali. Tuhan tidak pernah lepas kendali atas apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia tahu segala sesuatu, Dia berdaulat atas segala sesuatu, dan Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan tidak pernah lepas kendali. Bagian kita apa, saudara? Menjalani, menghidupi peperangan iman ini dengan setia sampai akhir. Saudara punya iman, saudara punya pengharapan, saudara punya kasih, dan Tuhan yang menyempurnakan semuanya itu. Saudara, biar Tuhan yang terus menolong setiap kita dalam segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita sendiri, tentu dan pasti kita tidak mampu. Tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang akan terus menggendong kita setia sampai akhir. Biar Tuhan yang menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman yang sudah kita dengarkan hari ini. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami hari-hari ini, bahkan hidup kami di depan ini,
Mungkin akan masih banyak dipenuhi dengan pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan air mata. Tuhan, mungkin hidup kami juga kami akan terus dipenuhi dengan kami semakin tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Mungkin kami tidak melihat tangan Tuhan sedang bekerja. Mungkin kami juga tidak mengerti rencana rancangan Tuhan atas hidup kami. Mungkin jalan di depan kami begitu gelapnya sampai kami tidak bisa melihat lagi ada satu titik terang, jalan keluar untuk setiap masalah-masalah kami. Tapi Tuhan, tolong setiap kami pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kami, supaya kami boleh terus percaya kepada hatinya Tuhan. Trust your heart. Kami terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan Kau memegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan bekerja di dalam dan melalui sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami boleh menyongsong hari itu, kami boleh diliputi dengan sukacita, karena segala beban kami, kesulitan, pergumulan kami, Tuhan akan lepaskan dan Tuhan akan gantikan dengan mahkota kehidupan bagi setiap kami yang setia kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, tolong kami untuk kami boleh melakukan dalam hidup kami, walaupun kami tahu itu tidak mudah, tapi Tuhan yang menolong setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.